Halo guys, gimana kabarnya? Sehat ya? Sebelumnya Mimin mau ucapkan permohonan maaf ya bila ada salah dan dosa Mimin kepada kalian. Semoga amal ibadah puasa kita diterima dan menjadi amal baik untuk kita semuanya. Amin. Oke, kembali seperti biasa di sini Mimin kembali akan menceritakan alur cerita film horor. Dan kali ini film horor dari Korea. Konon katanya film ini berdasarkan dari kisah nyata yang pernah terjadi di sana. Dan film ini berjudul Spring Garden. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya gunakan headset kalian guys, agar atmosfernya lebih terasa. Cerita dimulai dengan memperlihatkan 4 anak remaja geng motor yang sedang ngabuburit. Belum diketahui tujuan mereka apa, namun mereka berhenti di salah satu rumah yang sepertinya rumah itu tak berpenghuni. Kita sebut saja mereka berempat, yaitu Mimin, Kokom, Asep, dan Leong. Leong diminta untuk menjaga di luar, sementara yang lainnya masuk ke dalam rumah itu. 들어가자. 짱도 보고 토끼면 잡아. Mereka semuanya menyebar untuk mencari sesuatu yang entah apa yang mereka cari sebenarnya. Namun suasana di rumah itu terasa mencekam dan cukup membuat bulu kuduk merinding. Dan suara-suara aneh pun mulai terdengar. Kokom yang penasaran tapi juga takut mencoba untuk memberanikan diri dan membuang jauh prasangka negatifnya. Tapi belum juga dia mempersiapkan diri, dari belakang tiba-tiba si Mimin malah mengagetkannya. Hingga secara spontan keluarlah kata-kata mutiara dari si Kokom. Namun lain tepat, Asep berteriak karena dia melihat ada yang aneh dari foto-foto yang menggantung. Temannya diminta untuk menghidupkan lampu flash untuk melihat foto-foto tersebut. Tapi mereka merasa ada yang aneh. Kenapa ada 4 lampu flash yang jelas-jelas kalau di ruangan itu hanya ada mereka bertiga? Kokom yang mengira mungkin itu Leong yang sengaja iseng berteriak meminta Leong untuk mematikan lampunya. Tapi tidak ada jawaban. Suasana pada saat itu sudah mulai terasa berbeda. Asep meminta mereka semuanya untuk mematikan lampu flashnya dan hanya menyisakan lampu yang ada di pojokan ruangan. Mereka yang penasaran mencoba untuk mendekati ke arah lampu tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan. Asep yang tadinya paling depan berteriak meminta Leong untuk berhenti. Dan seketika suara itu pun menghilang. Lampu flash kembali dihidupkan. Dan di sana mereka melihat ada sosok mengerikan berada di hadapan mereka. Adegan lalu berpindah kepada seorang wanita yang baru terbangun dari tidurnya. Pagi hari yang seharusnya menjadi awal untuk memulai menjalani hidup dengan penuh semangat, namun justru dia dikejutkan ketika melihat suaminya yang meninggal secara mengenaskan di hadapannya. Terlihat juga mata suaminya itu yang terus mengeluarkan darah dan matanya terus melotot ke arahnya. Beberapa saat kemudian, polisi yang menyelidiki kasus kematian suaminya berkata kalau kasus kematian suaminya murni karena bundir. Pihak dari kepolisian tidak menemukan ada tanda-tanda pembunuhan sama sekali. Namun Sohee mempunyai keyakinan lain. Dia merasa kalau suaminya ini dibunuh oleh kakak iparnya Sohee. Pada saat itu sempat terjadi ketegangan antara keluarga suaminya dengan kakak kandung Sohee, yaitu Yiren. Sohee yang mencoba untuk melerai tapi malah membuat dia terdorong hingga dia pun terjatuh. Dan naas dari kejadian itu, Sohee mengalami keguguran dan bayi yang ada dalam kandungannya tidak selamat. Kejadian tersebut membuat Sohee sangat terpukul. Dalam waktu dekat, Sohee harus kehilangan suami sekaligus anaknya yang masih dalam kandungan. Beberapa waktu telah berlalu hingga pada suatu hari Sohee dihubungi oleh seorang pengacara yang memberitahukan bahwa Sohee mendapatkan warisan rumah mewah dari mendiang suaminya yang terletak di sebuah pedesaan. Namun Sohee sendiri merasa ada yang aneh karena Chang-soo suaminya tidak pernah menceritakan tentang rumah tersebut. Pengacara itu berkata bahwa Chang-soo sengaja merahasiakan ini karena dia ingin memberikan kejutan ketika rumah tersebut sudah jadi.
Sementara di lain sisi, seorang pria tak dikenal terlihat sedang memeriksa keadaan rumah tersebut. Pria misterius itu seperti tahu kalau ada sesuatu yang tidak baik dengan rumah ini. Auranya terasa berbeda ketika dia melihat ada sesuatu di balik semak-semak halaman depan rumah tersebut. Tak lama kemudian dia pun pergi, namun di saat bersamaan, Sohee dan kakaknya mendatangi rumah warisan dari suaminya itu. Kakaknya cukup terkejut karena rumahnya yang terlihat mewah. Sementara Sohee masih dalam kebingungannya dan bertanya-tanya dalam hati, kenapa Chang-soo tidak pernah bercerita tentang rumah ini sebelumnya. Tapi jika di flashback ke belakang, Sohee teringat kalau sebelumnya dia pernah bercerita keinginannya untuk mempunyai rumah impian kepada Chang-soo, di mana dia ingin mempunyai rumah di pedesaan yang ada halamannya untuk menanam bunga, yang nantinya halaman tersebut akan dia beri nama dengan nama Spring Garden. Tak hanya itu, dia juga ingin di dalam rumah itu terdapat ayunan untuk bersantai. Lalu terdengar kakaknya dari dalam memanggil. Dia memberitahukan kalau ada beberapa barang di rumahnya yang sudah terjatuh. Kakaknya menduga kalau ada orang yang memasuki rumah ini sebelumnya. Di saat kakaknya sedang sibuk mengangkat telepon, Sohee berkeliling untuk melihat keadaan di dalam rumah. Namun suara aneh mulai terdengar dari lantai atas. Sohee pun perlahan menaiki tangga dan dia masuk ke salah satu kamar. Di kamar itu terlihat dari jendela kakaknya yang sedang bermain ayunan. Setelah melihat rumah itu, mereka pun kembali untuk mempersiapkan kepindahan Sohee. Namun sebelum jauh meninggalkan rumah, secara tersengaja Sohee melihat ada seseorang di kamar lantai atas. Dia pun meminta kakaknya untuk berhenti. Sohee bergegas masuk kembali. Dan di sana dia melihat sosok pria. Karena kondisi yang cukup gelap, Sohee tidak mengenali siapa pria tersebut. Dan pria itu hanya terdiam tidak menjawab saat Sohee memanggilnya. Karena penasaran, Sohee memberanikan diri untuk maju lebih dekat. Namun tiba-tiba ada sekelibatan bayangan hitam melintas hingga membuat Sohee pun jatuh pingsan. Karena kondisi mental Sohee yang belum stabil, dokter hanya menduga kalau dia hanya berhalusinasi saja. Sohee masih memikirkan soal pria yang dia lihat di kamar itu. Walaupun tidak begitu yakin, namun dia merasa kalau pria tersebut adalah Chang-soo. Kakaknya yang merasa Sohee sudah mulai ngelantur tak masuk akal, meminta dia untuk menghentikan omong kosong ini. Di lain tempat terlihat ada seseorang yang tubuhnya tertutupi selimut dan kedua kakinya yang terikat oleh rantai. Terlihat di kamar itu juga banyak sekali mantra-mantra yang mengelilingi ruangan tersebut. Singkat cerita, Sohee pun akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah barunya itu. Hanya rumah ini satu-satunya kenangan yang tersisa bersama suaminya yang Sohee miliki. Pada keesokan harinya, Sohee yang mengundang keluarga dari Yeran kakaknya untuk kumpul makan bersama di rumah barunya itu. Sohee sengaja memasak banyak untuk persiapan nanti malam. Saat dia memasak telur ke dalam adonan, Sohee yang tak sengaja tersedak tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Hingga sesuatu itu terjatuh masuk ke dalam mangkuk. Namun yang membuat dia terkejut, terlihat kalau itu seperti seekor hewan semacam burung. Pada malam harinya, Yeran bersama dengan suami dan kedua anaknya pun datang, dan acara makan malam bersama pun dimulai. Setelah selesai menikmati makan malam, kedua keponakannya itu meminta untuk bermain di halaman rumah, yang kebetulan di sana ada sebuah ayunan. Saat mereka sedang asik bermain ayunan, keanehan pun mulai terjadi. Salah satu keponakannya, Jiwon, melihat ke arah semak, karena dia merasa seperti ada yang memanggilnya. Suara seseorang yang meminta tolong. Jiwon pun mengelurkan tangannya, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang menarik dirinya. Suara teriakan itu terdengar dari dalam rumah. Semua orang panik dan langsung keluar. Jiwon terlihat sudah menangis ketakutan dan dia berkata bahwa paman Chang-soo menariknya masuk ke dalam semak-semak itu. Paman Chang-soo juga sempat berkata kalau dia ingin dibebaskan. Tentu saja perkataan dari Jiwon membuat semuanya terkejut. Seiring berjalannya waktu, keanehan-keanehan sering terjadi kepada Sohee. Dimulai ada bekas pergelangan tangan di lengannya.
Gambar janin yang ada di laptop tiba-tiba bergerak seolah ingin menghampiri Sohee dan menyemburkan darah. Tapi untunglah itu semua hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Namun kini terdengar kembali ada suara langkah kaki. Sohee mengira itu kakaknya, tapi di ruangan itu saat Sohee melihatnya, penampakan yang tak terduga terjadi, di mana itu adalah Chang-soo, suaminya yang telah meninggal. Chang-soo hanya terdiam, lalu tak lama tiba-tiba seekor serangga merayap di lengannya dan mulai masuk ke matanya Sohee. Serangga itu mulai mengerumuni tubuhnya Sohee. Tak lama kemudian, serangga itu menjadi banyak dan mengerumuni seluruh tubuh Sohee. Sohee mulai kesakitan, serangga-serangga itu mulai menutupi tubuhnya. Dan untuk kesekian kalinya, semua itu hanyalah mimpi buruk saja. Saat terbangun kembali, suara langkah kaki itu terdengar kembali. Sohee lalu segera memeriksa ke lantai atas. Tak sengaja dia melihat ada sesuatu yang aneh di bawah lemari. Dia pun lalu mencoba untuk memeriksanya, dan ternyata di sana dia menemukan ada sebuah tespek. Sohee lalu memeriksa kembali ke berangkas. Di sana dia juga menemukan tespek miliknya. Yang menjadi pertanyaannya adalah tespek siapa yang ada di bawah ranjang itu. Lalu tiba-tiba kaca pas foto yang ada di hadapannya retak dengan sendirinya. Namun yang membuat dia terkejut ketika di balik pas foto itu ada foto lain yang juga terjatuh. Foto seorang gadis cantik yang berseragam sekolah. Keesokan harinya Sohee mencoba mencari informasi di sekolah tempat gadis tersebut. Tapi guru di sana tidak memberikan informasi apapun kepada Sohee. Tidak putus asa, dia pun mencoba kembali mencari informasi kepada para murid yang ada di sana. Sementara terlihat di ruangan guru yang terlihat panik melihat Sohee yang mencari keberadaan si gadis, menelepon seseorang. Bisa kita pastikan guys kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak sekolah. Di lain tempat, pria misterius yang tempo hari diketahui kalau dia bernama Lee kembali menerobos masuk ke rumah Sohee. Dengan tatapannya yang penuh waspada, Lee melihat kondisi di sekitar rumah itu. Ia membunyikan sebuah lonceng yang ia bawa. Lalu setelah itu, dia mulai menggali tanah dan memasukkan bungkusan berwarna putih lalu menguburkannya di sana. Tak lama kemudian, Yeran kakaknya Sohee datang. Dia terkejut melihat ada pria tak dikenal masuk ke pekarangan rumah. Yeran yang meminta orang itu untuk segera pergi sebelum dia melapor ke polisi. Lee kemudian berkata meminta mereka untuk segera pergi meninggalkan rumah ini sebelum sesuatu yang mengerikan terjadi. Lee lalu memberikan kartu namanya. Dia berpesan jika sesuatu itu merasuki tubuhnya, maka dia akan berubah menjadi mayat hidup. Sementara itu Sohee menanyakan tentang gadis itu kepada detektif Nam yang sebelumnya dia pernah menangani kasus kematian Chang-soo. Diketahui bahwa gadis itu bernama Yongju. Ternyata detektif Nam juga sedang mencarinya. Dikatakan kalau Yongju hilang beberapa bulan yang lalu. Di tengah pembicaraan, seseorang menelepon detektif Nam. Sohee yang tak sengaja melihat ada foto Yongju di berkasnya detektif dan terlihat di sana juga ada beberapa foto dan itu adalah foto anak geng motor yang ada di awal film. Secara diam-diam di saat detektif sibuk menelepon, Sohee mencoba memfoto orang-orang tersebut. Dari informasi yang sudah dia dapatkan, Sohee kembali untuk mencari informasi lain tentang Hyunju. Ia mencoba menanyakan ke beberapa tongkrongan anak remaja di sana. Bertemulah dia dengan komplotan anak remaja itu. Namun anehnya saat Sohee memperlihatkan foto itu kepada Mimin, tiba-tiba Leong dan Mimin malah marah. Tentu saja itu membuat Sohee semakin penasaran, tapi mereka seperti menghindar dan tidak mau memberikan informasi apapun. Mereka berdua pun pergi dengan membawa motornya. Entah kenapa seperti orang kerasukan hingga mereka tak bisa mengendalikan diri dan terjadilah insiden kecelakaan yang menewaskan mereka berdua. Sohee masih mencari teman dari keempat anak remaja itu hingga akhirnya dia bertemu dengan Asep. Awalnya Asep kabur tapi Sohee berkata kalau dia bukan polisi. Sohee hanya ingin informasi tentang Yongju. 이것 좀 확인해줘. Sohee mau membayar berapapun asal dia mendapatkan informasi tentang Yongju. Cukup membuat Asep terkejut. Dari mana Sohee bisa tahu tentang Yongju? Tapi Asep hanya berkata kalau dia sudah tidak lama melihat Yongju. Setelah itu, dia pun langsung pergi begitu saja. Di jalanan, Asep yang merasa seperti ada seseorang yang mengikutinya.
Dia lalu masuk ke sebuah gedung. Dan suara aneh terdengar dari lantai bawah, disusul lampu yang tiba-tiba padam. Suara-suara teriakan mulai terdengar, dan Asep melihat ada sosok menyeramkan yang ada di bawah tangga. Asep yang panik berusaha melompat dari lantai, namun naas atas kejadian itu Asep tewas oleh sebuah payung yang tiba-tiba jatuh dan menancap ke mulutnya. Di rumah Sohee ini diberitahukan oleh kakaknya bahwa tadi siang ada orang tadi kenal masuk ke rumah dan mengubur sesuatu di halaman rumah. Karena takut, Sohee menggali kembali bungkusan tersebut. Saat bungkusan itu dibuka, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Dan ada potongan rambut yang dibungkus oleh mantra-mantra. Yeran lalu memberikan kartu nama Lee yang Lee sempat berikan kepada kakaknya itu. Di telepon itu, Sohee sangat marah atas apa yang telah Lee lakukan. Lee yang sepertinya sudah tahu apa yang akan terjadi, dia hanya berkata bahwa ada sesuatu yang sudah merasuki ke dalam tubuh Sohee. Dan dia menghimbau agar Sohee tidak keluar dari dalam rumah. Tapi Sohee semakin marah, dia malah menuduh kalau kejadian aneh yang terjadi di rumahnya akibat dari ulahnya Lee. Lee balik menjawab dengan tiba-tiba berkata bahwa Sohee harus mati di rumah tersebut. Tentu saja itu membuat Sohee semakin tak terkendali. Sementara dari pihak kepolisian menemukan jasadnya Asep yang sudah tewas. Detektif Nam mulai curiga bahwa kematian Asep ini ada hubungannya dengan Sohee. Keesokan harinya, Detektif Nam mulai mengawasi Sohee. Ternyata Sohee kembali ke rumahnya Asep. Dia belum tahu kalau Asep telah meninggal tadi malam. Pintu kamar Asep yang tiba-tiba terbuka saat Sohee mencoba mengetuknya, seolah mempersilahkan Sohee untuk masuk. Ruangan itu terasa sangat aneh. Terdengar juga ada seorang wanita di salah satu kamar, di mana terlihat kamar itu dikelilingi oleh mantra-mantra. Karena Asep tidak ada, akhirnya Sohee pun mencoba mengajak wanita di balik kamar itu untuk berbicara. Sohee langsung menanyakan tentang Yongju, tapi wanita yang ada di dalam kamar itu malah berteriak dan berkata kasar kenapa Sohee mencari keberadaan Yongju. Dia juga berkata kalau dia tidak melakukannya, Yongju sendiri yang menginginkannya. Tentu saja perkataan dari si wanita membuat Sohee semakin bertanya-tanya. Lalu adegan kembali ke masa lalu, di mana pada saat itu Asep bersama dengan teman gengnya mendekati Yongju, meminta Yongju untuk bergabung ke dalam geng mereka. Lalu pada suatu hari mereka mengadakan pesta minuman. Yongju yang awalnya menolak, tapi karena dipaksa akhirnya Yongju pun minum hingga dia pun mabuk parah. Karena Yongju adalah wanita yang paling cantik di antara Mimin dan si Kokom, timbullah hasrat bejat dari Asep dan Leong. Dan terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan dan merekam adegan yang tidak pantas tersebut. Dan yang lebih parahnya lagi, kejadian itu terus berlanjut sampai kepada Yongju dijadikan tempat untuk mendapatkan uang dengan menawarkan Yongju kepada om-om hidung belang. Yongju tidak bisa berbuat apa-apa karena jika berani macam-macam, video rekaman itu akan disebarkan. Lalu pada suatu hari, Yongju berhasil kabur dan dia melarikan diri masuk ke dalam rumah, yaitu ke rumahnya Chongsu. Dan sejak saat itulah, Yongju sudah tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Karena informasi yang kurang jelas, akhirnya Sohee pun membuka paksa pintu kamar itu. Namun bau busuk menyengat tercium. Sohee mencoba mendekati wanita itu yang terikat oleh rantai, yang ternyata dia adalah si Kokom. Dan di dalam sana, Sohee juga menemukan kartu namanya Lee. Entah kenapa Sohee yang tiba-tiba malah ingin menyerang si Kokom. Di waktu bersamaan, Detektif Nam yang memang mengikuti dan mengawasi Sohee langsung menghadang Sohee. Sohee akhirnya dibawa ke kantor polisi. Dalam perjalanan, Sohee pun menceritakan bahwa bukan dirinya lah yang membunuh anak-anak itu. Dia juga tidak tahu kenapa dia tadi malah ingin memukul gadis itu. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Namun pengakuan itu jelas seperti mengada-ngada. Dengan beberapa bukti yang ada, jelas kalau kematian anak-anak tersebut ada kaitannya dengan Sohee. Karena sebelumnya mereka pernah bertemu. Detektif Nam merasa bahwa memang sejak awal Sohee berencana untuk membunuh mereka semuanya.
Tapi akhirnya di sini Sohee tersadar apa yang dikatakan oleh Lee waktu itu, kalau ada sesuatu yang merasuki tubuhnya. Dia yakin bahwa ini semua ulah dari sosok lain yang mencoba mengendalikan dirinya. Di lain tempat di rumahnya Sohee, kakak dan keponakannya yang ada di rumah itu sembari menunggu Sohee pulang. Ji-won yang terlihat seperti berbicara dengan seseorang. Dia lalu pergi ke salah satu kamar. Beberapa saat kemudian, Yeran baru sadar kalau Ji-won sudah menghilang. Dia pun lalu menghubungi Sohee, memberitahukan kalau Ji-won hilang di rumah Sohee. Sohee pun memohon untuk diturunkan, tapi detektif Na menolak. Sohee yang terus memaksa keluar dan dia nekat mengambil alih setir mobil hingga mobil itu pun mengalami kecelakaan. Sohee yang sudah kembali ke rumahnya. Kakaknya yang berteriak sambil mencoba untuk membuka pintu di mana Ji-won terkunci di sana, tapi pintu itu sulit untuk dibuka. Di ruangan itu yang tiba-tiba berguncang hebat, barang-barang yang ada di sana berterbangan ke segala arah, hingga kakaknya pun harus terkena oleh gelas yang mengenai kepalanya. Angin yang tiba-tiba berhenti, pintu itu juga yang tiba-tiba terbuka. Terdengar kembali ada suara orang yang sedang bernyanyi. Sohee mencoba masuk untuk mencari sumber suara itu berasal. Di sana, dia melihat Ji-won yang sedang terduduk, tapi Ji-won yang terlihat aneh, hanya terdiam saat Sohee memanggilnya. Dan ketika Ji-won berbalik arah, tiba-tiba ada kekuatan tak terlihat yang menyerang hingga Sohee pun terlempar. Dan sekarang tiba-tiba tubuh Sohee sudah tidak bisa digerakkan lagi. Kepalanya mendadak ke atas seolah ada kekuatan lain yang memaksa dia untuk melihat ke atas. Dari atas terlihat ada tetesan darah dan masuk ke matanya Sohee. Seketika itu juga ingatan tentang Yongju langsung masuk ke kepalanya Sohee. Dan akhirnya di sini kita tahu bahwa sebelumnya Yongju berusaha untuk bundir. Tapi untunglah Chang-soo datang dan menolongnya. Yongju dibawa ke rumahnya. Chang-soo dengan penuh kesabaran menasehati dan menguatkan Yongju. Hingga seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun semakin dekat. Dan timbullah rasa cinta di antara mereka berdua. Walaupun pada saat itu Yongju tahu bahwa Chang-soo sudah menikah. Yongju sengaja menyembunyikan fotonya di balik pas fotonya Sohee. Namun seiring cintanya yang semakin besar kepada Chang-soo membuat Yongju cemburu dan ingin memiliki Chang-soo seutuhnya. Sempat terjadi pertengkaran ketika Yongjun ingin merusak foto pernikahan dengan Sohee. Bukan tanpa alasan Yongju menjadi marah karena ternyata diketahui bahwa Yongju sedang hamil anaknya Chang-soo. Sembari Yongju menunjukkan hasil tes packnya. Jadi Chang-soo harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Yongju ingin rumah ini menjadi miliknya karena dia merasa Yongjun pun ada hak atas rumah tersebut sebagai bentuk dari tanggung jawab Chang-soo. Tentu saja Chang-soo marah karena rumah ini sengaja dia buat untuk Sohee. Dan satu hal, Chang-soo juga tahu bahwa Yongju sudah pernah tidur dengan banyak pria. Jadi jangan beranggapan kalau kehamilan itu adalah hasil dari hubungan gelap mereka. Apalagi selama ini Chang-soo suka keluar di perut, sesekali di muka. Jadi tidak mungkin Yongju hamil oleh dirinya. Yongju yang kesal langsung mengambil pisau dan berusaha menyerang. Tapi Chang-soo berusaha untuk menghentikannya. Pertikaian pun tidak dapat dihindari lagi, hingga pada akhirnya Yongju pun terjatuh dari tangga. Chang-soo yang panik mengira Yongju telah meninggal. Dia berusaha mencari bantuan, tapi kenyataannya Yongju masih hidup. Yongju bangkit kembali, namun dia sadar bahwa hidupnya sudah berakhir. Karena merasa sudah putus asa, Yongju pun nekat masuk ke dalam lubang pembuangan dan meninggal di sana. Sebelum meninggal, dia berkata kalau rumah ini sudah menjadi bagian dari dirinya. Itulah mengapa dia memilih meninggal dan jasadnya berada di sana, agar arwahnya akan selalu berada di dalam rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, Chang-soo yang mengetahui Yongjun sudah tidak ada, mengira Yongjun sudah pergi. Dia mencoba menghubungi Yongjun, namun teleponnya sudah tidak aktif lagi. Chang-soo tidak tahu bahwa Yongjun telah meninggal dan tubuhnya berada di tempat pembuangan. Kembali ke masa sekarang, Lee yang kembali ke rumah itu, dia langsung menuangkan darah di halaman rumah depan Sohee. Kemudian menusuk tanah tersebut dengan sebuah pusaka.
Dan ternyata itu juga berdampak kepada Sohee yang kita tahu bahwa di dalam tubuh Sohee terdapat arwah jahat. Sementara Jiwon pun berteriak kesakitan, dia seperti diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Lee mulai melafalkan mantra-mantra, lalu menusukkan pisau itu ke arah arwahnya Yeonjun. Lee terus berusaha menusukkan pisau tersebut, namun tiba-tiba terdengar arwah Yeonjun mengatakan ayah kepada Lee. Di sini akhirnya terungkap kalau Yeonjun sebenarnya adalah anaknya Lee. Lee pun terpental jauh ke belakang. Terlihat kini para arwah anak geng motor itu ada di sana. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi, di mana Lee tewas dengan kepalanya yang dipelintirkan. Setelah itu kakaknya datang menghampiri dan meminta Sohee untuk memberikan Jiwon. Namun terlihat kakaknya yang bertingkah aneh dan berbeda membuat Sohee menjadi curiga. Kakaknya yang kini dirasuki mencoba mengambil pisau dan menyerang Sohee. Dengan sekuat tenaga, Sohee kabur keluar sambil membawa Jiwon dalam pangkuannya. Naas Sohee malah terjatuh. Namun saat kakaknya yang datang untuk menyerang, tiba-tiba seperti ada tembok penghalang yang membuat dia tidak bisa mendekati Sohee. Terlihat di bawah ada bekas darah yang sebelumnya dikucurkan oleh Lee. Darah itulah yang menjadi pelindung bagi Sohee. Seketika itu juga Sohee diperlihatkan kepada Yeonjun. Yeonjun yang ingin menjadi bagian dari keluarga ini karena bayi yang dikandung Yeonjun adalah anaknya Changsu dan Sohee harus percaya itu. Jika Sohee tidak percaya, dia bisa membuktikannya dengan membelah tubuhnya. Tapi Sohee yang tahu arwah Yeonjun yang merasuki kakaknya langsung sigap dan menghentikan itu agar tidak melukai Iran. Sohee berkata kalau dia percaya apa yang dikatakan oleh Yeonjun. Sohee tahu bagaimana sulitnya Yeonjun setelah banyak penderitaan yang telah dia alami. Sohee tahu kalau Yeonjun butuh sosok keluarga yang menyayanginya. Oleh karena itu, Sohee bersedia menjadikan Yeonjun menjadi bagian dari keluarga ini. Dan dengan pelukan yang penuh kasih sayang, akhirnya Yeonjun pun keluar dari dalam tubuh kakaknya itu. Beberapa saat kemudian, para polisi datang. Mereka semuanya pun menyaksikan ribuan kupu-kupu yang mengelilingi tubuh Sohee. Beberapa waktu kemudian, adegan memperlihatkan Sohee yang telah hamil. Dari luar terlihat ada gadis SMA dengan pakaiannya yang lusuh datang menghampiri. Sohee mengajak gadis itu untuk masuk. Sohee berkata, kamu adalah bagian dari keluarga. Dan akhirnya kita tahu bahwa arwahnya Yeonjun masih ada di dalam tubuhnya Sohee. Dan di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Jujur saja film ini agak rumit ya. Jadi kalau kalian tidak fokus, bisa-bisa kalian gagal paham dalam ceritanya. Dan semoga saja apa yang menceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.